Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, masih bersama kami Al-Ashiratul Karimiyah dalam silsilah pengajian Ramadan 1441 Hijriah, yang kali ini kita mengambil kitab Ajwan Syarah Mishkat Al-Yaqin yang berisi 40 hadis pilihan dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bagaimana kita menolong sesama, yang tentunya di dalamnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang 40 hadis tersebut disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir Al-Munziri radhiyallahu taala anhu wa anna bihi. Ayyuhal musyahidun, setelah kita membahas 14 hadis kemarin, maka pada hari yang ke-11 ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati fase pertama, yaitu 10 hari di bulan suci Ramadan yang dikatakannya awalur rahmah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengucurkan kepada kita rahmatnya dan menebarkan kepada kita keberkahan-keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari yang ke-11 ini kita akan memasuki pembacaan dan pembahasan hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis ashar, hadis yang ke-15. An Amr ibnu Murrah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amr bin Murrah radhiyallahu ta'ala anhu, wa kanat lahu suhbah, dan baginya ada satu hubungan persahabatan dengan Sayyiduna Muawiyah. Annahu qala li Muawiyah, bahwasanya Amr bin Murrah ini pernah berkata di satu kesempatan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar, kata Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ayyuma walin, siapa saja dari pejabat, au qadin, atau qadi, hakim yang memutuskan satu perkara, aghlaqa babahu, ia menutup pintunya, duna zawil hajati, dari orang-orang yang punya hajat, wal khallati, atau kepentingan. Boleh dibaca khallah, boleh dibaca al-khillah. Al-khallah bi fathil kha, itu berarti al-hajah asy-syadidah, yaitu kepentingan yang sangat besar, dia mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Al-khillah bi fathil kha ialah al-hajah wal faqr, dia mempunyai satu kebutuhan juga kefakiran yang menimpanya. Wal maskanati, juga ia tidak mau melayani orang-orang yang miskin. Aghlaqallahu babahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintunya, menutup rahmatnya, duna hajatihi wa khallatihi wa maskanatihi, dari hajatnya, kebutuhannya, juga kepentingannya, dan juga kemiskinannya. Ma'asyiral hadirin al-musyahidin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa memetik satu pelajaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepemimpinan kepada seseorang bukan dengan tanpa tanggung jawab. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan urusan orang-orang muslim khususnya dengan dijadikannya ia sebagai pemimpin, justru di situ ia menjadi pelayan, ia menjadi khadim bagi urusan-urusan orang Islam khususnya. Dikatakan jikalau satu pemimpin, pejabat, hakim, qadhi, baik tingkat kecil maupun sampai skala besar, dari RT mungkin sampai presiden, jikalau mendatanginya ia orang muslim yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, yang punya hajat, yang punya kebutuhan, dia tutup pintunya, yang berarti dia cuek, dia nggak mau perhatiin urusan orang muslim tersebut. Apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis ini, aghlaqallahu babahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup pintunya. Yang pastinya pintu di sini satu kinayah, yang berarti Allah akan menutup juga rahmatnya
untuk pemimpin tersebut, sebagaimana ia menutup pintunya bagi orang-orang muslim yang mempunyai kebutuhan, yang mempunyai hajat, dan yang mempunyai kepentingan yang sangat mendesak. Maka jikalau kita melihat satu pemimpin misalnya berlaku demikian, sudah seharusnya kita menegur dengan cara yang baik. Kita katakan, engkau menjadi pemimpin itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, agar engkau menjadi khadim, agar engkau menjadi pelayan, khususnya bagi orang-orang muslim, saudara seagama. Jikalau engkau melayani kebutuhan orang-orang muslim dari berbagai macam kebutuhan yang banyak, mereka ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang tidak mempunyai sama sekali, mungkin punya tapi kurang. Itu semuanya, jikalau mereka datang kepada engkau, maka engkau harus layani, engkau harus buka lebar-lebar pintu rumah engkau. Niscaya jikalau demikian engkau lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan membuka lebar-lebar rahmatnya. Tapi tidak jikalau engkau menutup pintu rumah dengan rapat-rapat dari kebutuhan orang muslim. Dari hadis ini engkau harus tahu, Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup pintunya rapat-rapat, akan menutup rahmatnya kepada pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengurusi atau melayani kebutuhan umat Islam, kepentingan umat Islam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang senantiasa dengan ikhlas berkhidmat melayani umat, khususnya umat muslim, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis yang ke-15. Selanjutnya kita masih membahas hadis lanjutan, yaitu hadis ke-16 di hari yang ke-11 ini. Al-haditsus sadisu asyar, hadis yang ke-16. An Amr bin Murrah radhiyallahu taala anhu. Masih dari Amr bin Murrah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, dakhaltu ala Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Satu kali aku mengunjungi Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Muawiyah ini berkata, ma an'amana bika ya fulan. Ma an'amana bika ya fulan. Berita apa yang engkau bawa, wahai fulan? Kabar gembira apa yang engkau bawa kepada kita, wahai fulan? Maksudnya kepada Amr bin Murrah. Atau bisa dikatakan ma di sini selain istifham dengan tafsiran sebelumnya, bisa dikatakan ma di sini at-ta'ajjub. Dikatakan ma an'amana bika ya fulan. Sungguh besar nikmat yang Allah berikan kepada kami dengan datangnya engkau, wahai fulan, wahai Amr bin Murrah. Jadi bisa diartikan dengan dua pengertian, ma yang berarti istifham, yaitu berita apa yang kau bawa, atau ma at-ta'ajjubiyah, sungguh besar nikmat yang Allah berikan dengan datangnya engkau, wahai fulan, wahai Amr bin Murrah, kepada kita. Wahya kalimatun taquluhal Arab, dan kalimat ini sering dikatakan oleh orang-orang Arab. Artinya redaksi seperti ini itu sudah lumrah dikatakan oleh orang Arab. Fakultu, maka aku katakan, kata Amr bin Murrah, hadithun ukhbiruka bihi. Ada satu hadis yang aku akan sampaikan kepadamu dengan hadis tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Amr kepada Muawiyah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Amr kepada Muawiyah? Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Siapa saja yang diserahkan oleh Allah akan suatu kekuasaan dari perkara-perkara orang muslim, fahtajaba, kemudian ia menutup diri, ia tidak memperhatikan atau cuek, duna hajatihim, dari hajat kepentingan orang muslim, wa khallatihim, atau kebutuhan mereka, wa faqrihim, dan juga kefakiran mereka. Dia cuek dari hajat kebutuhan, wa khallatihim, dan kepentingan mereka,
wa faqrihim, dan kefakiran mereka, ihtajaballahu azza wa jalla, niscaya Allah pun akan menutup diri, duna hajatihi, dari hajat pemimpin tersebut, wa khallatihi, dan kepentingan pemimpin tersebut, wa faqrihi, dan kefakiran pemimpin tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Qala, berkata Amr bin Murrah, faja'ala Muawiyatu radhiyallahu ta'ala anhu rajulan ala hawaijin nas. Semenjak itu, semenjak Muawiyah mendengar hadis ini, ia mengangkat seseorang, ia mengangkat petugasnya untuk senantiasa standby, siap berkhidmah ala hawaijin nas, atas kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Muawiyah ketika mendengar hadis ini yang dikatakan siapa saja pemimpin yang nggak mau ngelayanin rakyatnya, yang nggak mementingkan kepentingan rakyatnya, dia cuek, dia masa bodoh akan rakyatnya yang fakir, nggak mau tahu. Rakyatnya ada yang miskin, kagak diurusin. Rakyatnya yang butuh ini, butuh itu, tidak dibantu, tidak ditolong. Dalam hadis ini dikatakan, ihtajaballahu, Allah subhanahu wa ta'ala pun nanti senantiasa akan menghijab rahmatnya, akan menutup, akan cuek seperti pemimpin ini cuek di hari kiamat nanti akan urusan pemimpin tersebut dari hajat kepentingan dan kefakirannya. Semenjak Muawiyah mendengar hadis ini, dia utus salah satu petugasnya untuk siap standby melayani kepentingan orang banyak, khususnya kepentingan orang muslim. Beginilah pemimpin seharusnya. Pemimpin itu ditunjuk oleh rakyat untuk melayani rakyat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepadanya dengan diserahkan tampuk kepemimpinan untuk menjadi khadim, pelayan rakyat, yang mana ia harus melayani kebutuhan rakyat dengan ikhlas. Jikalau ia melayani rakyat dengan ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akan menebarkan rahmat kepadanya. Tapi tidak sebaliknya. Dari hadis yang kita baca ini, dua hadis ini mengatakan, siapapun pemimpin yang menutup diri, yang cuek, nggak mau ngurusin rakyatnya, dia fakir, dia miskin, dia punya kebutuhan, nggak mau diurusin, nggak mau tahu, Allah senantiasa akan bersifat seperti itu pula di hari kiamat, yang akan cuek kepada pemimpin yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemimpin yang selalu bersedia melayani kebutuhan umatnya, wabil khusus di masa yang sekarang kita alami ini, yaitu masa pandemik, yang mana rakyat pasti mempunyai keinginan, kebutuhan, dan juga hajat yang banyak, yang mana semuanya itu bisa dilayani, bisa dibantu, bisa dikoordinir oleh pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.